Fashion Indonesia semakin dikenal di mancanegara. Level ini membuat seluruh pagelaran busana harus sesuai standar internasional tanpa cacat. Panca menuntut persiapan menyeluruh bahkan dari jauh-jauh hari meskipun satu rancangan dalam sebuah fashion show maksimal hanya berlangsung setengah jam. Panca percaya komitmen inilah yang bisa membuat profesi koreografer fashion show selalu mendapat perhatian dari perancang dan penyelenggara. Oke, jika profesi ini membutuhkan banyak komunikasi, Mas Panca, berarti Mas Panca justru harus menunjukkan sebuah kepemimpinan yang pasti kan. Nah, tipe leader seperti apa sih Mas Panca kalau lagi bertugas, kalau boleh saya tahu? Aku sih orangnya cukup tegas, terus dari itu, tapi fleksibel gitu. Pada awalnya pertama kali mulai start itu karena waktu itu masih awal-awal, jadi ada kayak mau menunjukkan kewibawaan kadang-kadang power gitu, terus ada kadang-kadang suka kalau orang salah dikit marah gitu. Tapi nggak segalak orang yang pikir gitu. Lalu ada nggak sih perasaan Mas Panca tuh pengen, oke, ini saatnya saya juga pengen regenerasi juga nih istilahnya. Ayo dong orang-orang yang berniat berkecimpung di dunia ini, Mas Panca coba kumpulkan dalam bentuk tim atau bagaimana? Ada sih kayak gitu, cuman pas dilihat sekarang ternyata udah banyak yang lain-lain udah punya jalannya sendiri gitu. Jadi kayak misalkan si A, si B, si C, ada beberapa sih dulu yang sekarang udah mulai profesinya seperti aku gitu. Dulu pernah kerja sama as a asisten gitu, sekarang dia udah mulai sendiri gitu. Ada beberapa juga seperti kayak gitu. Jadi kayaknya kalau untuk regenerasi mungkin secara natural udah terjadi. Sudah terjadi sebenarnya, seperti beberapa koreografer fashion sekarang dulu pernah membantu aku as asisten gitu, dan mereka sekarang udah jalan sendiri. Tapi pernah nggak mengalami seperti itu? Jadi kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat langsung, misalnya model, desainer, ataupun misalnya artis yang terlibat misalnya? Pernah. Boleh cerita nggak tuh? Pernah. Tapi nggak separah yang orang pikir, maksudnya kayaknya susah banget, itu nggak pernah. Cuman akhirnya karena aku orangnya tidak pernah mau mengkat ide atau masukan dari orang. Misalkan seperti kayak desainer kan kadang-kadang ada yang kekeh banget gitu, cerewet banget gitu. Aku dengerin aja sampai benar-benar dia clear. Nanti aku kasih tahu ini bisa, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisanya aku jelasin sama dia seperti kayak gini. Jadi itu yang membuat komunikasi aku jadi akhirnya bisa berjalan lancar karena tidak mengkat apa yang mereka coba untuk kasih tahu ke aku gitu. Dari sejumlah show yang pernah Mas Panca tangani, ada nggak yang keinget sama Mas Panca sekarang adalah show yang tersulit atau terbesar yang pernah Mas Panca kerjakan? Ada. Waktu pertama kali dulu aku disuruh bikin show-nya Obin, Bin House tahun 1996. Dia kasih challenge buat aku, gimana bikin show ini secara internasional tapi bisa kelihatan Indonesianya gitu. Wah, bingung waktu itu gimana ya gitu bikinnya ya. Batik kan? Iya. Dia tuh cuman menunjukkan si kain-kainnya itu. Ini gimana supaya jadi satu show yang kayaknya menarik banget. Nah, itu tantangan banget. Apa yang Mas Panca tambahkan di situ? Semuanya modelnya itu movement dan acting gitu. Tapi they are still models gitu. Jadi koleksi tetap kelihatan, tapi mereka bisa kayak sesuatu yang out of the box gitu. Biasanya kalau model jalannya beda, dibikinnya beda. Terus ada pada waktu itu tahun 96 belum ada yang namanya sequence yang model tuh bisa nari-nari gitu dalam satu part gitu. Itu bisa kayak nari-nari semuanya, mereka bisa lepas kayak dari bukan jadi dirinya dia sendiri gitu. Maksudnya sesuatu yang lain gitu. Nah, itu cukup mengagetkan juga. Pada waktu itu kita pakai lagu musik dangdut yang belum pernah ada orang bikin show yang musik dangdut gitu. Tapi itu jadi kayak satu poin gitu, ini yang ini kayaknya benar-benar beda gitu. Nah, itu adalah yang Mas Panca ingat yang tersulit. Nah, sekarang masih ada nggak sih mimpi Mas Panca yang belum Mas Panca kerjakan dalam bentuk sebuah show atau fashion show? Kalau mimpi sih enggak ya. Maksudnya, sudah terkejar semua? Semua sudah terjadi. Cuman justru yang sekarang pengennya yang ke depan gitu loh. Yang pernah aku lihat gitu, pengennya bikin ini. Jadi itu yang pengen dikejar terus. Kalau soal apa tuh?
macam-macam ya sekarang, maksudnya kalau bikin show kan sekarang teknologinya udah tinggi gitu, ada multimedia, ada ini, ada itu. Mungkin dari segi multimedia aku pengennya kayak begini ya, karena aku pernah lihat di fashion di Eropa pada mereka seperti kayak gini, aku pengennya sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi lebih arahnya ke sana. Jadi bukan mimpi lagi yang aku pikirin, tapi sekarang adalah bikin suatu show yang terus makin maju gitu ke depannya. Oke, kemudian Mas Panca, kira-kira masukan apa yang dibutuhin orang-orang yang sekarang kan serba instan pemikirannya kan dalam sebuah profesi, pengennya cepat-cepat aja gitu. Nah sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan menurut Mas Panca? Yang paling penting sekarang adalah konsekuensi ya. Maksudnya selain dia punya skill juga di bidang director, entah itu mau director apa aja, tapi kita sekarang ngomong soal fashion, harus punya skill paling pertama. Terus kedua, harus passionnya juga tinggi. Terus ketiga, harus bisa mencari jati diri. Maksudnya dalam arti kata, ini dia tuh jagonya di mana ya gitu. Misalkan dia jagonya di sini gitu. Nah itu yang harus difokusin menurut aku gitu. Jadi benar-benar digali, jangan hanya sekedar melihat kanan, lihat kiri, terus copy gitu ya. Yang seperti gitu, walaupun sebenarnya kita di dunia fashion memang rata-rata semuanya saling mengcopy, tapi kita mengcopy adalah dari pusatnya gitu. Oke Mas Panca, terima kasih waktunya sudah berhasil kita curi. Semoga ini menginspirasi pada calon-calon koreografer khususnya dunia fashion nantinya. Ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.